Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai daurah kita, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, yang mana pahalanya kita kirimkan untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para alim ulama kita, baik yang sudah berpulang ke rahmatullah ataupun yang masih hidup. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ala ni'matillah wa ala barakatillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, para alim ulama, para asatidah, para guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para hadirin Bapak Ibu yang saya hormati. Ini kita pada sore hari ini akan bermuzakarah ya. Ini bukan diskusi satu arah ya. Ini kita bermuzakarah. Karena saya yakin di sini juga bukan hanya jamaah yang ikut hadir, juga para guru-gurunya pun ikut hadir. Kalau mungkin nanti ada kalimat-kalimat yang kurang tepat atau kalimat yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin dikoreksi, saya persilahkan dengan seluas. Mohon maaf, ini saya agak sedikit radang ya. Jadi suaranya mungkin lebih tebal ya, jadi biasanya agak keras ya. Pengen minta air teh belum maghrib ya. Biasanya kalau ngaji batuk-batuk suara begini biasa disediain air hangat ini. Saya memaklumi panitia nggak nyediain karena belum buka puasa. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita ini orang Islam ya, sebagaimana sudah maklum di negara kita khususnya Indonesia, di kampung kita khususnya Kampung Bangka ini saya pribadi, saya punya kakek orang Bangka Pak. Walaupun saya sekarang tinggal di Pulau Kalibata, tapi saya punya kakek asli orang sini ya. Mungkin ada kali saudara saya di sini gitu ya. Ini kita tinggal di sini pasti nggak lepas dari yang namanya polemik, perbedaan. Cuman yang luar biasa hadirin, ulama membagi perbedaan itu menjadi dua ya. Jadi perbedaan menurut ulama itu terbagi dua. Ini yang mengklasifikasikannya adalah Fadilatul Syekh ya, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ya. Apa kata beliau tentang perbedaan? Ya, ini enaknya Pak kalau kita ngaji bahasa Arab. Ya, kebetulan saya di rumah buka pondok namanya Markazul Lughah Arabiyah. Ya, pusat pengkajian bahasa Arab. Nah, ini yang saya senang ini kalau kita belajar bahasa Arab atau lewat kitab-kitab turath, kitab-kitab berbahasa Arab, kita akan tahu bahwasanya bahasa Arab itu enggak satu bentuk, kadang-kadang sama maknanya tapi sebenarnya beda. Disebutkan sama Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, perbedaan itu terbagi dua. Yang pertama namanya al-khilaf, kelihatan ya. Yang kedua namanya al-ikhtilaf ya. Yang pertama namanya khilaf, yang kedua namanya ikhtilaf. Kalau kita cari perbedaannya ya, yang khilaf ini ya, ini maknanya perbedaan. Ini juga ikhtilaf maknanya
perbedaan. Cuman ada bedanya hadirin. Kata Syekh Abdul Wahab Syarani, yang namanya khilaf itu beda jalan, beda cara, beda tujuan. Sedangkan ikhtilaf beda cara, beda jalan, satu tujuan. Ya. Jadi kalau ada ungkapan yang lebih tepat yang digunakan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih mereka tentang menggambarkan perbedaan, yang paling pas yang mana, Pak? Ikhtilaf. Kenapa yang paling pas ikhtilaf? Karena ikhtilaf itu beda jalan, beda cara, tapi satu tujuan. Sedangkan khilaf beda jalan, beda cara, begitupun beda tujuan. Ya. Makanya di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang cukup masyhur, apa bunyinya? Ikhtilafu ummati rahmah. Apa maknanya? Perbedaan di kalangan ulama umatku adalah rahmat. Coba perhatikan diksi kalimat ikhtilaf. Ya. Di sini Nabi tidak menggunakan khilaf, tapi Nabi menggunakan istilah ikhtilaf. Kenapa ikhtilaf? Karena perbedaan yang berasal dari ikhtilaf itu hanya beda cara dan beda jalan saja. Tujuan masa sama kayak kita sholat di sini, ada yang 8 mungkin, ada yang 20. Ada yang lebarannya belakangan, ada yang lebarannya duluan. Ya, tapi duluannya jangan sampai 3 hari sebelumnya, itu bukan lebaran namanya, itu bolos puasa namanya hadirin ya. Nah, jadi kembali lagi ya, sebelum kita membahas tentang ya istilah perbedaan atau problem dalam masalah fikih ini, kita kenali dulu istilah yang digunakan ulama dalam menggambarkan makna perbedaan tuh ya. Nah, jadi sebenarnya perbedaan itu lumrah apa enggak lumrah hadirin? Lumrah harusnya. Kalau perbedaan itu diungkapkan dengan istilah ikhtilaf tuh ya. Jadi ulama ini dalam menggunakan bahasa hati-hati betul tuh ya. Dan kita mesti sadari bahwasanya tadi jangan sampai perbedaan itu menjadikan orang menjadi khilaf ya. Dan juga istilah khilaf dalam bahasa kita kan konotasinya negatif hadirin ya. Ini ada orang nih habis nyolong duit kotak amal, khilaf gitu kan itu ya. Ngomongnya apa tuh? Khilaf ya. Biasanya kalau yang jelek-jelek ngomongnya apa? Khilaf. Maaf Pak, saya tadi mukul ente, saya khilaf gitu ya. Nah, jadi sekarang kita jangan gunakan istilah khilaf, tapi gunakan istilah ikhtilaf. Ya. Itu sama halnya juga kita menyikapi lapas puasa, as-saum. Ya. Puasa dalam bahasa Arab as-saum. Ya. Kita sering mendengar dalam kitab-kitab ulama sebagaimana dalam kitab Yahya Imam Ghazali, Kitabus Shaum, kitab membahas tentang masalah puasa. Tapi yang unik dalam Al-Qur'annya, Allah berfirman kutiba alaikumus asyam. Ya ini dia. Ini perbedaan dua diksi antara saum dengan siam. Terus apa bedanya hadirin? Ini ya. Kalau kita baca niat apa itu? Nawaitu sauma. Padahal kita ini siam kan gitu ya. Kutiba alaikumus, diwajibkan bagimu berpuasa. Tapi giliran niat nawaitu sauma. Ini keder kita kan ya. Ini yang benar saum apa siam sih? Ya. Jadi yang betul nawaitu sauma godin, apa nawaitu siyama godin. Nah, ini Al-Qur'an ketika berbicara saum dengan siam ya. Itu berbeda dengan ulama hadirin. Jadi kalau ulama bicara dalam kitabnya menggunakan istilah saum, kadang menggunakan istilah siam, itu enggak sama dengan Al-Qur'an. Makanya yang menjadi objek kajian dalam ilmu furuq al-lughawiyah, perbedaan bahasa dalam Al-Qur'an itu Qur'an doang yang bisa. Kalau hadis enggak bisa.
Kalau kitab ulama nggak bisa dibeda-bedain begini, sama aja mah saum sama siam sama. Tapi kalau Al-Quran itu berbeda. Al-Quran ketika bicara siam, maknanya adalah menahan diri dari yang membatalkan. Sejak terbit fajar sampai maghrib, gitu aja deh biar singkat. Sampai maghrib. Ini siam. Tapi kalau bicaranya saum, Al-Quran maknakan saum itu maknanya imsak. Imsaku mutlaqah, menahan diri mutlak. Apaan aja yang nahan-nahan namanya apa? Saum. Ya. Punya rokok di kantong, pengen ngeluarin takut dipinta, nahan. Namanya apa tuh? Saum. Pengen ngomong karena lagi puasa, males takut bau, nggak jadi ngomong, namanya apa? Saum. Pengen jajan shopping di mall belanja tapi takut duit habis, ditahan, namanya apa? Saum. Itu bedanya siam ame saum. Kalau saum nahan ngomong nahan duit, itu namanya apa? Saum. Apa maksudnya? Seolah menjadi isyarat kalau puasa jangan cuma nahan makan minum doang. Kalau bisa juga nahan belanja. Kalau bisa juga nahan apa? Ngomong. Kalau bisa juga jangan banyak keluar kecuali penting. Ini isyaratnya tadi. Makanya ulama menggunakan siam dan saum. Ya. Tapi kalau yang lebih syar'i, ungkapan syar'inya adalah siam. Kalau siam sudah pasti menahan diri dari yang membatalkan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi dua-dua lafaz ini digunakan oleh ulama. Itu bedanya ya. Jadi ada rahasianya hadirin. Kenapa ulama tetap menggunakan saum? Padahal ulama tahu saum itu menahan apaan aja. Karena isyarah kalau bisa puasa jangan cuma nahan makan minum tuh ya. Ada orang puasa-puasa mah main judi slot jalan gitu. Ya bukan di sini, bukan di sono tuh ya. Ada orang main bulan puasa togel jalan tuh ya. Pasang nomor jalan. Kita pikir ditanya ngimpi apa kali hadirin. Abang ngimpi apa semalam? Ngimpi berenang. Oh berenang sebentar bang ya. Dicari nomor hadirin, kurang ajar tuh ya. Nah ini sama orang puasa. Ya Allah ya. Nah jadi begitu hadirin. Nah polemik pertama dalam puasa ya. Kita kalau puasa nih, polemik apa sih yang pertama kali ada? Biasanya ngomongin awal mula puasa ya. Kalau di sini mayoritas NU apa Muhammadiyah ya. Kemarin puasa duluan apa belakangan kemarin sini? Belakangan ya. Oh iya, berarti ngikutin pemerintah ya. Iya. Kalau saya Pak, kakek saya yang asli orang Bangka tuh punya bini dua hadirin. Yang satu orang Kalibata Pulo, yang satu orang Srengseng Sawah. Mungkin yang tahu Srengseng Sawah ada masjid besar namanya At-Taqwa, masjidnya Muhammadiyah. Jadi Kang Engkong saya itu bininya yang orang Pulo NU, bininya yang orang Srengseng Muhammadiyah. Jadilah saya cucunya Muhammad NU gitu. Kadang ceramah di NU, kadang ceramah di Muhammadiyah. Jadi kalau urusan puasa, kalau saya pribadi udah ikut pemerintah aja ya. Ikut pemerintah. Kenapa hadirin? Orang kita ribet banget hadirin. Ngomongin 2 derajat, ngomongin 5 derajat, ngomongin 7 derajat. Itu pernah dijelaskan dalam kitab namanya Misbahuz Zalam. Ini kitab kalau bisa kita punya. Karena apa? Karangan orang Betawi asli. Namanya Syekh Muhajirin. Namanya Syekh Muhajirin Al-Bakasi. Syekh Muhajirin Al-Bakasi ngarang kitab namanya Misbahuz Zalam, syarah kitab Bulughul Maram. Ini ajib hadirin, orang Betawi, orang Bekasi. Itu ngarang kitab Misbahuz Zalam, syarah dari Bulughul Maram. Muridnya, beliau adalah murid dari Syekh Yasin Al-Fadani. Ya. Kalau sekarang murid Syekh Yasin yang masih ada Syekh Zakwan, ya, Kiai Marwazi itu murid yang tersisa sekarang. Beliau udah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau nih Syekh Muhajirin orang Betawi. Pas sampai kota Mekah, pas ketemu sama teman-temannya tuh di apa namanya kalau bahasnya Ad-Dari ya. Beliau tanya semua ulama-ulama di Mekah,
Apa pertanyaan beliau? Kalau ulama Mekah ya, menetapkan masuknya Ramadan itu hilalnya berapa derajat? Ya. Hilalnya berapa derajat? Kalau di sini berapa derajat nih biasanya? Di sini imkanur ru'ya berapa derajat di sini? Biasanya 2 ya. Paling banter 2. Ada yang tinggi banget 7 derajat. Pas nanya begitu sama ulama Mekah, apa kata tanggapan mereka? Diketawain Syekh Muhajirin ini. Diketawain. Apa kata ulama-ulama sana? Ente ngapain ngurusin yang udah diurusin sama orang? Ya. Urusan masalah Ramadan itu mah urusan siapa? Pemerintah. Kan begitu, ya. Jadi kalau udah ada yang ngurusin, udah ada yang tanggung jawab, kita nggak perlu ikut-ikut ngurusin. Sama nih kayak zakat fitrah ya. Ini di kampung orang pada nggak bikin panitia zakat, masjid bikin, udah nggak usah pakai bikin lagi. Ngapain kita nanggung dosa orang, hadirin? Ya. Nah ini kalau seandainya yang kita kerjakan dari mencari ru'yah tadi, mencari hilal tadi, itu salah hadirin. Dan kita salah karena kehilafan kita. Dosa enggak? Dosa. Udah, mending kita ikut ulama. Ternyata ulama-ulama Mekah, bahkan sekelas Syekh Yasin Al-Fadani sendiri pun puasanya ikut pemerintah, lebarannya ikut pemerintah tuh. Jadi kita nggak usah ribut ya. Ini kan yang unik sekarang begitu, semuanya pengen nentuin masing-masing. Jadi lebarannya kan nggak bareng hadirin ya, betul nggak? Tuh, ya. Padahal umat Islam bersatu, ajib gak tuh? Ajib, ya. Kan kemarin sempat tuh ya, waktu tahun lalu lagi tuh, Ustadz bingung ini. Kenapa bingung? Karena ada undangan sholat Idul Fitri, tapi lebarannya beda gitu ya. Ini ada Ustadz diundang Idul Fitri, cuman Idul Fitrinya sebelumnya. Nah lo, ini kata Ustadz gua khotbah tapi gua masih puasa. Atau ada juga yang lebaran besok tapi udah lebaran duluan dia. Gua udah khotbah tapi udah nggak Idul Fitri. Nah, yang begini kan ribet hadirin. Coba kalau seandainya Indonesia semuanya sama ini, ada titik tengahnya di situ. Ya. Tapi kalau kata guru saya hadirin, kagak bakal umat bersatu kalau ulamanya masih bawa hawa nafsu. Gak bakal umat satu. Masjid gak bakal nyatu kalau masing-masing bawa hawa nafsu. Yang namanya ilmu hadirin, masing-masing punya dalil. Ya, yang namanya ilmu masing-masing punya dalil. Yang sholat 20 ada dalilnya, yang sholat 8 ada dalilnya. Masing-masing punya dalil. Cuman indahnya di atas ilmu hadirin nih, di atasnya lagi ada yang namanya hikmah ini hadirin. Ya. Ini yang mahal, hikmah ini hadirin. Orang selalu berkata, ini orang punya ilmu, ini orang punya ilmu. Padahal yang lebih tinggi dari ilmu namanya hikmah. Ya. Apa sih hikmah kalau bahasa kita? Bijak sana. Orang alim banyak, yang pinter banyak, yang profesor banyak, tapi yang bijak itu hadirin yang mahal. Ini yang bijak, ini yang bisa menyelesaikan khilaf sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang pengen masang batu hajar aswad masing-masing. Ini pengen, itu pengen, tapi lihat gimana Nabi. Selesai nggak di tangan Rasulullah? Selesai. Ya. Jadi kalau kita Pak punya masalah ame masjid, di masjid banyak masalah, berarti ada indikasi semuanya pakai ilmu. Tapi kalau semuanya pakai hikmah, nggak bakal ada masalah. Ya. Rumah tangga, masalah demi masalah, nggak pernah kelar masalahnya karena pakai ilmu. Pernah Pak begini, saya ceramah, kayak bilang yang namanya istri tugasnya di rumah cuma 2 kan ya. Apa itu? Yang pertama, ngelayanin suami kapan aja lakinya mau, sama apa? Jagain rumah, di rumah aja dah.
Itu dua doang udah. Masak nggak wajib, nyuci nggak wajib, nyetrika nggak wajib. Mama dengar semua, masya Allah. Pulang-pulang dipraktekin hadirin. Seminggu setelahnya saya datang lagi, ngisi ceramah lagi, ngisi pengajian lagi. Bapak-bapaknya protes, Ustadz, kenapa? Gara-gara Ustadz bini saya nggak mau masak seminggu. Ini kejadian di Manggarai saya ceramah. Ustadz, seminggu bini saya nggak mau nyuci, nggak mau nyetrika. Kenapa? Gara-gara ceramah Ustadz. Astagfirullahaladzim. Itulah orang ya berbicara hanya pakai ilmu. Memang kita cari dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Zadul Ma'ad namanya. Ini kitab ajib luar biasa. Di situ dibahas khilaf ulama tentang masalah tugas istri. Ada yang mengatakan istri nggak wajib ngapa-ngapain kecuali yang tadi. Ada yang mengatakan kerjaan rumah juga wajib. Ini kalau debat suami istri pakai ilmunya masing-masing, kagak ada kelarnya hadirin. Maka biar kelar bagaimana? Pakai hikmah. Istri sudah mengerjakan pekerjaan yang nggak wajib, masak, nyuci, ngepel, setrika, itu nggak wajib. Kita sebagai seorang suami pun kalau bisa ngerjain yang tidak wajib atau yang sunnah. Bagaimana caranya? Istri capek ngepel, nyetrika, nyuci, ya. Entar akhir bulan ajak ke toko emas. Ngapain ke toko emas? Beliin emas, ya yang barang 1 juta kayak girang nggak bini? Besok mau nyuci lagi nggak? Nah itu. Ini nih hikmah namanya ya, hikmah. Makanya untuk melerai polemik yang ada di Indonesia, kita nggak hanya butuh ilmu, tapi butuh apa? Hikmah. Ya. Makanya di sini di Bangka ada kampus ya, Al-Hikmah. Ada masjid namanya apa? Al-Hikmah. Mudah-mudahan benar-benar jadi hikmah. Ya. Jadi kalau seandainya ulama-ulamanya udah punya hikmah, ya cakep nih. Cuman bukan ilmu hikmah yang ini ya, yang kesaktian bukan hadirin. Kan ada tuh ilmu hikmah yang kalau kita baca wirid ini maka nggak nempan dibacok. Kalau kita baca ini nanti kita akan punya karisma, muka kita bercahaya, ada nurnya hadirin. Kalau kita baca ini nyebrang kali nggak tenggelam, itu namanya ilmu hikmah lain versi hadirin. Ya. Kenapa dikatakan ilmu di atas hikmah? Karena Allah yang berfirman. Apa kata Allah? Wa man yu'tal hikmata wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tuh. Siapa yang diberikan hikmah maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Ya. Jadi kalau kita dapat ilmu alhamdulillah, tapi kalau kita dapat hikmah maka kita sungguh telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Makanya kembali lagi tadi ya, untuk melerai polemik yang ada di Indonesia, kita butuh hikmah. Enggak cukup pakai ilmu. Banyak gak orang-orang yang di DPR ya, yang di MPR yang tugasnya wakilin rakyat, yang dikatakan doktor, yang dikatakan profesor, tapi korupsi, ada nggak? Berapa kemarin korupsinya? 217 T, bukan M nih Pak, T. Pernah lihat duit 1 triliun? Jokowi aja itu total kekayaannya dihitung kemarin baru 98 M. Nih Jokowi baru punya 98 M, tinggal 2 M lagi jadi triliun. Nah ini yang dikorupsi kerugiannya sampai 271 T, Masya Allah. Itu kalau kita buat bukber nih orang Atakwa kira-kira makannya apa hadirin? Makannya truk, makannya 1 orang dibagi mobil, 1 orang hadirin pulang bawa mobil. Alhamdulillah. Ini boleh kita berhayal dikit gak apa-apa kali ya. Ini kalau seandainya nih saya punya 201 T, ini daurah ini nggak begini nih, sampai Masjid Al-Hikmah ini daftar. Panjang, saking panjangnya. Kenapa? 1 orang dibagi 1 juta nih. Main buat THR kan gitu. Ini sebab tadi kenapa banyak orang-orang pinter tapi korupsi karena tidak diberikan apa? Hikmah. Ya.
Ada orang pinter tapi dengki sama orang pinter, orang alim musuhan sama orang alim karena tidak punya hikmah. Makanya yang saya minta tadi, ya saya nggak hanya minta ilmu, minta hikmah sama Allah. Nah ini hadirin ya. Nah jadi itulah bedanya ilmu dengan hikmah. Ya. Nah mengenai tadi penentuan awal Ramadan dikatakan ya, bahwasanya ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU. Sebenarnya sih simpel aja ya. Apa sih hadisnya? Sumu liru yatihi, berpuasalah, li lamnya lam sababiyah, buat yang mungkin yang belajar alfiyah pasti paham. Berpuasalah engkau karena sebab ru'yah, melihat hilal. Ini hadirin, kalau kita pahami diksi kalimat ru'yah, ru'yah itu asalnya ro'a yara ru'yatan, yang maknanya ngelihat. Ada kalimat nazoro yanzuru nazoran, maknanya melihat juga. Apa bedanya ro'a dengan nazoro? Kenapa enggak sumu linadrihi? Itu ada bedanya hadirin ya. Dengan kalimat ro'a, ro'a itu dengan nazortu. Apa bedanya? Kalau ro'a itu mujarradur ru'yah, hanya sekedar ngelihat. Kalau nazoro ngelihat sambil mikir. Ya jadi kalau Allah bilang fanzuru, lihatlah, tapi pakai apa? Akal. Ro'a ya ya, lihatlah, hanya sekedar apa? Lihat. Jadi untuk nentuin puasa mah nggak perlu pakai mikir-mikir, udah cukup apa tuh? Lihat. Makanya ngelihat hilal, ulama-ulama dulu mah ya jago, nggak pakai alat begini, apa tuh namanya? Teleskop, bener ya apa? Teleskop. Ya, ulama dulu pakai mata doang kelihatan tuh hilal. Kenapa sekarang nggak kelihatan? Kealingan gedung JMC itu, kealingan JMC ini itu. Bener gak? Orang dulu kan gak ada apa tuh? Nggak ada gedung, Pak. Zaman dulu kata Nabi, di antara ciri hari kiamat nanti Masjidil Haram akan dikelilingi bangunan-bangunan besar. Terjadi nggak sekarang? Dulu orang mau lihat tempat tinggi itu dari Masjidil Haram, kelihatan Pak. Sekarang gak kelihatan, ketutupan Masjid At-Taqwa itu kealingan tuh. Itu bedanya nadroh dengan ru'yah. Afala yanduruna ilal ibili, tidakkah kalian melihat bagaimana onta diciptakan? Pakainya ro'a apa nadroh? Kenapa pakai nadroh? Karena ngelihatnya kudu pakai akal. Ajib, luar biasa bahasa Quran ini, bahasanya Allah ya. Allah jadikan Quran ini dengan bahasa Arab biar begini Pak kajiannya, biar detail tuh, luar biasa ya. Selesai dah tuh masalah ru'yat yang pertama. Lalu yang kedua masalah apa lagi? Biasanya masalah doa buka puasa ini ya. Doa apa? Doa buka puasa. Orang kalau doa buka puasa ini kadang maaf ya, kalau di kita mah nggak pakai ribut, pengajian sebelah yang dikit-dikit ribut. Dibilang doa buka puasa Allahumma lakasumtu, apa itu hadisnya? Doib lah. Yang sahih Allahumma dhahaba dhama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Jadi kurang lebih doa buka puasa itu ada dua. Yang pertama Allahumma lakasumtu. Yang kedua yang dipakai sama saudara-saudara kita dari kalangan salafi, zahabaz zoma. Ya, ini kalau dalam kitab-kitab fikih ya, fikih klasik dari mulai Safina, I'ana, Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Minhaj dan sebagainya, itu nyebutinnya hampir semua sepakat kalau doa buka puasa dibaca habis makan minum ya, dibaca habis makan minum, bukan sebelumnya gitu. Walaupun boleh-boleh aja, sah-sah saja, cuman tidak tepat secara makna. Karena kalau kita mengatakan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dengan rizkimu aku berbuka, berarti udah buka belum? Udah, berarti udah makan. Sama zahabaz zoma, telah hilang rasa haus, belum minum bisa gak? Yang namanya zahabaz zoma berarti udah apa tuh? Udah minum ya. Nah yang jadi khilaf nih kata mereka, hadis Allahumma lakasumtu doib, hadis zahabaz zoma soheh ya, kita tengahin dah.
yang namanya hadis doif boleh dipakai sebagai dalil menurut jumhur muhadditsin selama itu hanya berbentuk fadhailul a'mal. Nah sebenarnya ada titik tengahnya hadirin, ini yang disebut hikmah ya, cari titik tengah ya. Makanya mujaddid Islam sekelas Imam Ghazali hadirin, kan dulu nih Islam itu setiap 100 tahun ada mujaddidnya. Mujaddid pertama namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz, yang menggabungkan ya antara Al-Quran dan hadis. Ya, jadi hadis dulu nggak ada bukunya Pak, dibukuin sama beliau. Setelah beliau wafat, mujaddid kedua adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Itu menggabungkan antara fikih hadis dengan fikih ra'yi namanya. Ya, saya tulis dah. Pertama Umar bin Abdul Aziz, mujaddid pertama nih. Yang kedua Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, menggabungkan apa tadi Imam Syafi'i? Fikih hadis dengan fikih logika. Kemudian siapa lagi selain Imam Muhammad Idris? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa Abul Hasan Al-Asy'ari? Menggabungkan aliran Qadariyah dengan Jabariyah menjadi ahlu sunnah. Kemudian yang keempat Imam Al-Baqillani. Imam Al-Baqillani ini salah seorang ulama azim tahun 400 Hijriah. Kemudian Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam siapa lagi? An-Nawawi dan sebagainya. Ini ulama-ulama ini hadirin, itu mereka fungsinya bikin jalan tengah. Imam Ghazali dulu zaman dulu tasawuf ame fikih ribut mulu. Kata orang fikih mah ente jangan tasawuf mulu, nih ibadah benerin. Kata orang tasawuf ente fikih zahir mulu, nih hati benerin gitu. Imam Ghazali tengahin dengan kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin. Nah sekarang hadirin, ini untuk nengahin ini gimana nih? Allahumma lakasumtu tahabadza ma'u ya. Ada dua metode. Yang pertama, dalam usul fikih ada yang namanya istilah al-jam'u bainad dalilain. Dalilain. Apa al-jam'u bainad dalilain? Menggabungkan dua dalil. Jadi kalau misalnya ada doa Allahumma lakasumtu dengan zahabaz zama'u, mana yang kita baca? Dua-duanya kita baca. Tuh, ya. Kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru zahabaz zama'u qabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Kita gabungin dua-duanya. Itu persis kayak kita misalnya ada dua pilihan, pengen nikah cuman ada dua perempuan, ada Fatimah, ada Aisyah, yang mana kita kawinin? Dua-duanya kalau bisa. Kalau bisa ya. Kan kalau bisa. Bagaimana Ustaz kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa, pilih salah satu. Nih konteksnya kata ulama, kalau kita buka puasanya makan, kita bukanya makan hadirin, yang kita baca Allahumma lakasumtu, makan korma doang misalnya, nggak minum nggak nih? Atau kalau kita minum doang nggak dapat korma, nggak makan, bacanya apa? Zahabaz zoma. Ini kata ulama begitu. Ya. Ntar kira-kira ada buka makan minumnya ada nggak? Ada. Berarti baca berapa? Dua-duanya. Nah, inilah ulama cerdasnya. Karena ribut nih. Ini jadi Allah malakosumta wa zahabaz zoma. Ada satu doa hadirin. Doa buka puasa. Mungkin sebagian udah tahu ya. Doanya gini. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Bareng-bareng baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirli.
Dah, ini doa ya dibaca juga sama Nabi kalau buka puasa. Daripada ribut Allahumma lakasum tuh apa zahabazo mau, udah baca ini dah tengah-tengahnya itu. Ini hadirin boleh kita baca sebelum makan dan minum. Karena konteks maknanya kagak ada menunjukkan makan minum. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka mohon kepadamu birahmatika dengan rahmatmu yang mana meluas mencakup segala sesuatu, antagfiroli semoga engkau mengampuni aku. Ada gak kata makan di situ? Ada gak kata minum di situ? Maka boleh dibaca sebelum buka puasa tuh ya. Jadi kalau saya ya ngajarin buat santri-santri, ayo sebelum kita makan baca doa dulu. Ini bacanya. Habis selesai baca ini makan Allahumma barik lana. Habis makan minum baru Allahumma lakasumtu, baru zahabaz zaumau. Ini titik tengahnya. Jadi hadirin ini solusinya dah. Jadi berribut-ribut ya. Baca doa apa nih? Udah baca doa ini aja kelar dah tuh. Hadirin tuh. Ya. Itu sama juga halnya kayak orang protes di sini kalau Ramadan sejus ya malam. Tarawih sejus ya. Di tempat saya masih ada hadirin yang ngebut masih ada ya. Imamnya bekas pembalap soalnya dulu ya. Itu kalau sholat jamaah protes, Ustadz kita kan sholat pengen nyari tumakninah, nyari tenang. Kenapa kitanya nggak tenang buru-buru Ustadz? Mana saya baca Robik fili warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani, belum kelar dah imam udah harus sujud aja Ustadz. Ada nggak solusi? Saya bilang begini Pak, Nabi kalau duduk di antara dua sujud itu nggak bacaannya nggak cuman Robik fili warhamni wajiburni doang. Nabi kadang membacanya cuman Robik firli 2 kali, Robik firli, udah kelar gitu, selesai kan ya. Enak gak begitu? Ya, ada solusinya. Zikirnya dari Nabi, ringkas tuh. Ya, silakan baca kitab namanya Al-Adhkar An-Nawawiyah, karangan Imam Muhammad Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Nah, jadi kembali lagi tadi ya, polemik doa buka puasa ya begitu. Ya, selesai. Ya. Mau baca Allahumma lakasumtu boleh, zahabas sumau boleh, atau yang tengah-tengahnya Allahumma inni as'aluka birahmatik tuh. Apalagi yang polemik dalam bulan Ramadan nih, niat puasa ini juga polemik hadirin ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana apa Ramadhani, ini ribut hadirin. Akhirnya dikesal Maradona dah gua. Nah ini jadi Ramadana apa Ramadhani nih? Buat yang belajar nahu, kalau Ramadana itu isim ghairu munsharif, ya munsharif. Karena 2 hal. Munsharifnya karena dua hal. Kalau dalam kitab Alfiyah disebabkan karena dia isim alam. Ya, yang kedua disebabkan karena berakhiran alif sama nun. Semua isim yang berakhiran alif nun tidak bisa kasroh kecuali dia sebagai mudhof dan beralif lam gitu. Itu kaidahnya secara nahwu. Saya yakin di sini pasti ada yang belajar nahwu, makanya saya jelaskan ya. Nah, jadi kalau ada misal kalimat Ramadana, emang Ramadana dia itu ghairu munsharif. Jadi kalau saya bilang syahru Ramadana. Nah, masalahnya dalam ilmu nahwu ketika kita membaca syahri Ramadan, di sini Ramadan ada kalimat depannya, ada hazihinya, sehingga ada yang mengatakan Ramadan menjadi mudhof, ini menjadi mudhof ilaih, maka di sini Ramadan wajib kasroh. Syahri Ramadani hadhihi, begitu. Ini yang ngerti nahu, yang nggak ngerti nahu udah kita lewatin aja ya, karena nggak begitu penting. Cuman yang saya takjub Pak ini kembali lagi ya, ini yang namanya hikmah. Pernah ada ustadz di YouTube bilang begini Pak, itu tuh yang baca tuh syahri Ramadana puasanya nggak sah. Allahu Akbar. Saya bilang sih nggak apa-apa, iya namanya orang punya pendapat silahkan, cuman jangan nyalahkan pendapat ulama yang lain. Masa gara-gara harokat aja puasa nggak sah sih, bener gak? Kecuali Fatihah kali ya,
Fatihah kan siratal ladzina an'amta, harus tak, nggak boleh tuh kan begitu. Kalau tuh kualat kita, orang-orang yang aku beri nikmat siapa kita? Gitu. Maka khilaf Ramadona ame Ramadoni ini yang saya takjub Pak. Waktu saya sholat tarawih di Al-Hawi. Ya, kapan sholat tarawih di Al-Hawi? Biasanya ada yang sering ikut kan nih? Ya, sholat tarawih jamaah se-Jakarta itu para habaib. Itu ketika kita selesai daripada sholat tarawih, yang mimpin niat Habib Hud bin Bagir Alatos. Kenal ya Habib Hud ya? Sering kemari. Ya, kemarin di rumahnya Bang Yusuf ya. Tuh, Habib Hud nih Masya Allah nih ulama luar biasa. Beliau bacanya gini Pak nih. Ditalkin nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadan. Fardi syahri Ramadan gitu, kelar tuh. Ya Allah, iya, ngapa nggak kepikiran disukunin ya? Ya, disukunin Pak. Jadi bacanya apa? Ramadan, sukun dah tuh. Lo tebak sendiri dah tuh harokatnya apa? Mau kasroh mau fathah, yang jelas Ramadan begitu hadirin. Allahu Akbar. Kelar masalah Ramadan dan Ramadoni, tinggal diapain? Disukunin aja tuh. Jadi orang nggak ribut. Nih na apa nih kan begitu. Kita kan nungguin ya Habib Hud ini na apa nih gitu. Sukun nggak ketebak hadirin. Tuh luar biasa ya. Itu namanya bijak sana tuh ya. Ini yang kita cari hikmah. Jadi nggak usah ribut-ribut dah Ramadoni, sukunin aja Ramadan, kelar udah nggak ada yang berantem. Bener gak? Ya sebagaimana dulu ya saya dapat cerita. Ada ulama di Mesir ribut nih di masjid 8 apa 20 terawihnya. Akhirnya ketua masjidnya bilang, udah nggak usah terawih begitu katanya. Kenapa? Al-ittihadu wajib. Ulama bersatu wajib hukumnya. Ya, wal khilaf ya haram. Berbeda pendapat, berselisih pendapat, berantem haram. Salat tarawih sunnah. Masa gara-gara ngerjain sunnah berantem? Ya. Maka tinggalkan yang sunnah, kejar yang wajib. Apa itu? Bersatu. Udah nggak usah tarawih, lu tarawih masing-masing aja di rumah tuh gitu. Ini ulama punya kaidah yang luar biasa tuh ya. Jadi polemik baca niat Ramadoni tinggal diapain? Disukunin aja Ramadan, selesai hadirin itu ya. Apalagi kemudian polemik dalam bulan suci Ramadan ya. Ini memang unik hadirin ya. Kita penting juga belajar ilmu ini. Saya kebetulan dulu diajarin kitab nih ajib buat baca Quran, namanya Mufradat Al-Fazil Quran. Jadi kalau yang demen ame tafsir ini baca ini nih. Mufradat Al-Fazil Quran. Karangan Al-Imam Al-Asfahani. Al-Imam Asfahani salah satu ulama besar dia. Beliau itu mengarang kitab namanya Mufradat Al-Fazil Quran. Itu tentang kosakata Quran. Ya. Yang mana fungsinya ini menyelesaikan polemik. Ya diantaranya. Pernah kejadian begini hadirin. Saya ditanya, itu bapaknya Nabi Muhammad itu tempatnya di neraka apa di sorga gitu. Kan pernah kejadian begitu ya. Wah bapaknya Nabi di neraka katanya gitu. Dengan dalil hadis kata Rasulullah, inna abi wa abaka finnar. Ya. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapak saya dan bapak ente di neraka. Itu kejadiannya pas ada sahabat nanya terus sama Nabi. Nabi akhirnya terganggu. Dia nanya begini hadirin, ya Rasulullah, saya nanya bapak saya di mana tempatnya ya? Kemudian apa? Ya, bapak ente di neraka. Nabi lihat dia orang murung di jalan pergi. Nabi takut dia itu kecewa sama Nabi. Nabi hibur dia dengan Nabi katakan, bapak saya juga bapak ente sama-sama di mana? Di neraka. Ini fungsinya ilmu bahasa Arab hadirin. Ternyata dari kalimat ini banyak orang salah paham. Dipikir itu bapaknya Nabi di neraka.
Seandainya bapaknya Nabi di neraka, nggak mungkin Allah pilih Nabi lahir dari penghuni neraka. Lah orang kata hai Umar, wa ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahiya sona. Aku ini dipilih sama Allah dari orang terbaik, anak orang terbaik, cucu orang terbaik, cicitnya orang terbaik. Nggak mungkin orang tuanya Nabi ini jelek-jelek, apalagi ahli neraka. Gitu. Nah, cuman kan untuk menguatkan argumen itu perlu dalil hadirin. Itu kan namanya doktrin. Pokoknya percaya aja dah orang tua Nabi di neraka, namanya doktrin. Saya cari dalilnya begini hadirin. Ada beda antara abun dengan walid. Kita pernah dengar istilah walid ya. Biasanya ngomong walid nih para habaib ya, Sayyidil Walid, walidi gitu. Jadi hadirin, kalau ketemu kalimat abun di Quran sama walid itu maknanya jauh. Abun maknanya bapak, tapi bisa juga maknanya uwa. Tahu uwa ya? Ya kalau di sini apa? Encang ya. Bisa juga maknanya engkong. Ya. Abun tuh maknanya banyak. Bisa abah bapak kita, bisa uwa, bisa engkong. Tapi kalau walid maknanya orang tua kandung. Jelas hadirin. Jadi kalau walid apa? Orang tua kandung. Makanya dalam Al-Quran, wabil walidaini, kepada siapa kita berbuat ihsan? Orang tua mana? Orang tua kandung itu. Jadi ketika Nabi berbicara inna abi wa abaka finnar, abi di sini siapa? Abi di sini siapa? Pamannya. Pamannya siapa? Abu Lahab hadirin tuh. Abu Lahab. Bapak saya, abi maksudnya paman, bukannya ayah. Tuh ya, kelar hadirin dengan bahasa Arab. Jadi jelas yang bapak siapa, yang bapak kandung siapa, yang enci siapa, yang uak siapa tuh ya. Makanya kesalahan banyak orang-orang baca buku hadis itu baca terjemahan tanpa tahu teks Arabnya. Ini bahaya hadirin. Ya. Makanya beli tuh kitab namanya tadi Mufradahat Al-Fazil Quran. Ini yang membantu kita untuk pahamin Al-Quran. Tuh. Ya. Nah, sama kayak di Quran ada kalimat sin. Sab artinya sa. Akan. Saufa artinya akan. Apa bedanya sin dengan saufa? Kalau saufa akannya dekat, kalau sa akannya dekat, kalau saufa akannya jauh. Cuman kalau Quran beda lagi hadirin. Quran punya istilah khusus tentang sa dengan saufa. Kalau sa di dunia, saufa di akhirat. Coba kita baca. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi kalla sayalamun, kelak mereka akan tahu. Di mana taunya? Di dunia. Karena pakainya apa? Sa. Masih di dunia hadirin, belum ke akhirat belum. Tapi surah Al-Hakumut, Al-Hakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Kalian akan tahu. Di mana taunya? Di dunia, di akhirat. Tuh, ya. Ini bahasa Quran. Makanya penting banget ini kita sebagai orang yang cinta dengan Quran belajar kosakata Al-Quran tuh ya. Kebetulan kita di rumah tuh mengkaji tentang kosakata Quran ya. Baik, kita lanjutkan lagi polemik di dalam ya Ramadan. Apalagi kemudian yang menjadi polemik di bulan suci Ramadan, nih masalah penyebutan khalifah ya. Kita sering dengar ada orang bilang tuh nggak ada tuh ya Terawih baca Amirul Mukminina Sayyidina Abu Bakar Siddiq gitu kan. Ya, kalau di sini masih ada gak sih? Masih ada. Ini orang hadirin nggak ngerti sejarah. Ya. Jadi ulama kita itu menyebut nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Itu nggak serta-merta sekedar nyebutin Khulafa Ar-Rasyidin, ada sejarahnya. Kenapa dulu ketika Islam masuk ke Indonesia, yang masuk bukan ahlu sunnah doang atau sunni doang,
Tapi yang masuk juga apa? Ada Syi'i atau Syiah. Ya. Sunni diwakilkan oleh para sunan. Ya, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Bonang. Ya, atau kita kenal dengan wali Sanga atau wali Songo, ya. Nah, kalau Syiah siapa? Ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar. Ya, makanya Syekh Siti Jenar pakaiannya apa dalam film-film? Hitam, ya. Hitam itu ciri khas apa itu? Syiah. Makanya kalau ada ustadz pakaiannya hitam mulu, lagi Jumatan hitam, terawih hitam, ya imamah hitam. Nah itu Mang Yusuf nih bajunya hitam tuh. Ya ada indikasi nih takutnya si A apa si B gitu ya. Itu ciri khas orang Syiah tuh pakaiannya hitam. Cari orang Syiah pakai baju putih jarang. Ya. Bisa jadi kalau pakai baju putih yang hitam lagi dijemur soalnya. Jadi nggak pakai baju hitam tuh. Itu ciri khasnya. Jadi Syekh Siti Jenar itu hadirin dulu datang bawa ajaran Syiah plus tasawufnya. Jadi kalau yang ngomongin tasawuf itu bukan hanya Sunni yang memang mendalam, tapi Syiah juga dalam tasawufnya hadirin. Bahkan bisa kalau kita lihat sekarang itu Syiah itu lebih lagi dari orang tasawuf kita. Mereka mengangkat itu khalifah, itu imam lebih tinggi dari presiden. Jadi kalau kita kan di ketinggian presiden, ame ulama begitu, makanya ulama diundang-undang ke istana kan begitu. Betul gak? Kalau mereka mah nggak berani mereka ngundang imam. Kenapa? Imam di atas mereka. Mereka ini bagaimana imam? Itu yang luar biasanya Syiah, sampai punya nuklir sekarang. Kenapa? Kagak dikorupsi 271 triliun tuh hadirin. Kalau kita duit itu bisa kita jaga, bisa gak buat beli nuklir itu? Bisa hadirin. Paling nggak beli bakso nuklir lah yang ada di PGC itu hadirin. Ya. Nah jadi hadirin, zaman dulu nih kata orang-orang tua dulu, nih kata saya belum lahirin dulu banget. Orang buat bedain masjid Ahlus Sunnah dengan masjid Syiah, bedainnya dengan Khulafaur Rasyidin ini. Masjid yang ada ukirannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, masjid Ahlus Sunnah. Makanya kalau masjid orang dulu ada nggak tuh? Ada itu, ya kan? Kalau ini udah masjidnya udah hilang ya, udah habis ya, udah di ini ya. Tuh. Ada gak masjid orang dulu? Ada kan? Mimbarnya ada tetar Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu buat nandain doang. Ini masjid Ahlus Sunnah. Sama khotib pun sama. Zaman dulu begitu. Wardallahumma anil arba'atil khulafair Rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Itu buat nandain ini khotib Ahlus Sunnah. Gitu. Jadi kalau khotib yang nggak Ahlus Sunnah atau yang Syiah itu paling segen, nggak bakal mau ngomong radhiyallahu anhum kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Kenapa? Itu musuh mereka, hadirin tuh ya. Nah, jadi sama tuh sholat tarawih yang dilaksanakan di masjid-masjid Ahlus Sunnah pasti tuh Amirul Mukminina Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang keder dikit karena mungkin sambil Bilal sambil itu kan keder dia. Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Khattab. Utsman bin Khattab. kata jamaahnya ya gue ngulang lagi ke Khattab lagi. Padahal udah inna atau inna ini gitu. Mundur lagi. Utsman bin Khattab tuh ya. Perlu nih kita didik nih khotib-khotib kita apa para Bilal kita. Ini kan kalau kita baca misalnya Amiril apa Amirul nih? Iya. Ada orang baca Amiril, silahkan ente majrurkan, tapi harus ya terus gitu. Amirul Mukminina Sayyiduna gitu. Kenapa Sayyiduna? Menjadi badal. Abu apa Abi? Abu Bakrin. Jadi mudhaf ilaih. As-Siddiq. Tuh As-Siddiqu. Ini kalau dalam ilmu nahu ini namanya menjadi mubdal minhu, ini menjadi badal. Harokat sama, domah semua. Tuh. Ya. Nah, cuman pernah kejadian hadirin ini mungkin tadi ya, karena remaja masjidnya nggak diajarin nahu sorof, ya kejadian begini. Amirul Mukminina Sayyiduna Abu Bakar bin Siddiq. Masya Allah, Abu Bakar bin Siddiq, baru dengar saya Abu Bakar bin
Siddiq. Abek? Iya tuh ya. Abu Bakar bin Siddiq. Nah, kok Abu Bakar bin Siddiq bagaimana ceritanya nih itu? Makanya kembali lagi ya, orang Betawi ini zaman dulu MI-nya orang Betawi ini kata orang dulu ya, kan saya orang sekarang. Itu ada nahu sorobnya. Ya. Belajar tuh walaupun kagak mateng pernah dah pokoknya begitu ya. Tuh, ini penting ini hadirin ya. Kan gak enak malu ya di sini ada guru nahu ya. Amirul Mukminin Sayyidina. Waduh, gak enak sama guru nahu tuh ya. Itu kalau istilahnya guru ngaji, ini kata guru saya Kiai Abdul Hamid Husain. Beliau cerita waktu di Bahsi Watahqiq saya pernah dengar dulu, guru Quran lagi sakit. Ngedenger ada orang ngaji Quran, ngajinya kagak enak, salah mulu, makin sakit hadirin. Sampai guru nahu ya, ngedengar orang baca kitab, bacanya salah mulu, makin sakit hadirin, nggak enak di kupingnya. Makanya nikmat, udah bacanya bagus, nahu sorobnya benar, tajwidnya benar, enak hadirin tuh ya. Nah ini ya, jadi asal mulanya tuh yang namanya sebutan Amirul Mukminin Sayyidina itu, khalifah itu asalnya itu adalah ya daripada pembeda antara Sunni dengan Syiah tuh ya. Nah kalau sekarang mah enak, pengen tahu masjid Salafi sama masjid bukan Salafi gampang hadirin ya. Masjid yang alirannya beda sama kita ya pasti nggak ada kuburannya tuh. Makanya kalau kata guru saya, masjid ente mau aman, taruhin kuburan di depan atuh aja tuh ya. Nggak bakal ada yang masuk ke situ, pasti orang-orang kita aja. Karena doktrinnya orang-orang mereka, orang yang sholat ada masjid, di masjid ada kuburan, maka sama juga sujud kepada apa? Kuburan. Ini kan dangkal pikirannya hadirin. Padahal simpel aja. Kita sholat di Raudhah, masjid apa tuh? Nabawi, ada kuburannya gak? Bahkan sebelahnya makom besar namanya Baqi hadirin gitu. Ya, makanya ketika kita nih nggak belajar usul fikih, nggak belajar ilmu nahu, nggak belajar balaghah, nggak belajar mantik, pasti rusak kita punya pola pikir tuh ya. Nah jadi khilaf-khilaf semacam ini bukan untuk diributkan, tapi untuk dicarikan solusi. Terus dari mana Ustadz itu anjuran tadi kita baca tuh? Kan pernah saya sholat di Masjid Nurul Iman Blok M ya. Mungkin jamaah juga pernah ya. Itu ajib tuh, saya senang dah sholat di sana. Senangnya saya kenapa? Sholatnya santai, gitu. Tenang tuh ya. Sujudnya lama hadirin. Itu kan kalau kita sujud lama hadirin, secara kesehatan itu darah kita kemasukan oksigen banyak ke otak. Jadi orang yang sering sujud dan lama-lama sujud itu otaknya fresh dan cerdas insya Allah. Apalagi sambil banyakin puasa, pinter luar biasa. Ya. Nah jadi kalau kita sujud biar lamaan dikit. Nah udah rada puyang baru angkat tuh. Cuman jamaah udah pulang tuh. Sholat jamaah jangan lama-lama, ngikutin imamnya bangun nih bangun gitu. Ini mentang-mentang sujud lama kan ada jamaah ya. Ini kita hadiri kalau sholat jamaah jadi makmum. Jangan lama-lamain sujud terakhir, jangan. Walaupun boleh, silahkan. Cuman kita dijadikan makmum itu kudu ngikutin siapa? Imam takbir bangun, udah selesai. Sujud lama, emang minta apa sih emang? Ya, jadi kalau pas sujud terakhir, imam bangun selesai gitu. Karena kalau seandainya imamnya cepat, habis bangun salam, kalau kata ulama fikih dalam kitab-kitabnya, batal sholatnya. Kenapa? Ketinggalan 2 rukun. Kita sujud nih, imam bangun, Allahu Akbar duduk, imam salam, kita masih batal kita sholatnya. Daripada batal, mendingan imam bangun kita apa? Bangun. Entar kalau mau sujud lama, sujudnya pas sholat sunnah. Mau setengah jam juga sholat, silahkan tuh. Nah ini pas sholat di Nurul Iman, hadirin. Saya datang ke sana udah mulai sholat tarawih tuh, telat kita masbuk karena habis ngisi acara di daerah Gandaria. Singkat cerita saya dengerin kok nggak ada bacaan Amirul Mukminina gitu. Di masjid-masjid yang 8 rakaat juga ya tempat kita yang lain ya, itu masih pakai begitu. Walaupun 8 rakaat, tapi masih pakai itu. Kok di sana enggak gitu? Setelah kita selidiki, oh ternyata memang doktrinnya nggak baca itu karena dianggap bid'ah, ya gitu. Jadi dianggapnya apa?
bid'ah. Termasuk katanya kultum tarawih katanya bid'ah juga. Ya Allah, kultum tarawih bid'ah hadirin. Ini bagaimana ceritanya ini orang cuman sekedar ngomong. Entar tahun depan nih ada lagi pengumuman kas di waktu tarawih bid'ah. Pengumuman kas di waktu tarawih karena di zaman Nabi kagak ada bendaharanya. Nauzubillah. Kok begitu banget ya? Kalau kita belajar usulul fiqh yang namanya al-aslu ya, al-aslu fil asya, asalnya segala sesuatu itu apa? Ibaha boleh. Asalnya hukum itu apa? Boleh, kalau nggak ada larangannya silahkan. Ya. Jadi kalau ada misalnya kultum, apa hukumnya Ustadz kultum di mimbar? Boleh, emang nggak ada yang larang. Apa hukumnya Ustadz kultum di karpet nggak di mimbar? Boleh. Apa hukumnya Ustadz kultum pakai proyektor? Boleh, silahkan aja. Mau pakai proyektor kek, mau pakai papan tulis, mau pakai mic, nggak pakai mic, yang penting kultum. Kenapa? Nah kalau seandainya ceramah, ya disuruh ceramah tapi nggak kultum, nggak ceramah, lah panitia ngomel, udah kena ngamplopin gopek DP-nya. Panitia udah kasih DP nih gopek nih, terus penceramah diem aja pas lagi ceramah, diomelin sama panitianya, udah gua kasih DP lu, udah gua kasih transport, kagak ceramah juga tuh hadir. Jadi ini yang begini nih, cara pemikiran dangkal seperti ini ya yang sangat disenangi oleh sebagian orang-orang kota. Jadi kalau orang-orang kota itu pengen yang simpel-simpel aja. Ya. Kalau ngaji tuh nggak mau khilaf-khilaf, nggak mau potong letter, kalau nggak bener salah begitu. Ustadz jadi yang bener kalau kita sholat kaki kita rapat apa longgar begitu. Ya. Dia maunya pokoknya rapat begitu. Enggak nerima khilaf pendapat, padahal ulama kan beda pendapat. Ya. Nah ini. Nah jadi tadi kembali lagi, apa hukumnya kita mengucapkan tuh kalau lagi sholat as-sholatu jami'ah itu sunnah. Cuman dalam bahasa Arab ada kalimat sunnah, ada kalimat mustahab. Ini perlu kita jelaskan perbedaannya. Ya. Kalimat sunnah dengan mustahab itu berbeda hadirin. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, ulama mengatakan wa yusannu dan disunnahkan. Dalam redaksi lain wa yustahabbu disunnahkan. Apa bedanya yusannu dengan yustahab? Ini yang menjadi perbedaan kita. Jadi ulama itu ketika mereka mengatakan sunnah itu ya dalam sebagian kitab itu nggak sama dengan dibilang mustahab. Kalau sunnah ini dalilnya qawi, dalilnya kuat. Biasanya ini dalilnya dari hadis-hadis sahih. Biasanya ini dari af'alun Nabi, perbuatan Nabi. Contoh, apa itu sunnah? Buka makan pakai korma tuh ya. Berbuka pakai korma. Sama juga sahur pakai apa? Korma juga. Itu sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena Nabi ngerjain. Min af'alin Nabi. Ya, gitu. Tapi kalau ada satu perbuatan yang bagus, yang sekiranya kita kerjakan mendapatkan pahala, ya. Ulama nyebutnya nggak sunnah, tapi apa? Mustahab. Ya. Sehingga ya hukumnya mengucapkan as-sholatu jami'ah dan sebagainya yang dirubah menjadi tadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, itu lagi bukan sunnah, tapi bahasanya apa? Mustahab tuh ya. Itu kan dijelaskan dalam kitab Adzkar Imam Nawawi bahwasanya nih kalau kita pengen sholat hadirin, kan ada orang nih kalau sholat johor nengok ke belakang, as-sholatu jami'ah, itu nggak sunnah hadirin ya, nggak sunnah. Yang sunnah kalau kita lagi sholat sunnah. Ucapan as-sholatu jami'ah tidak dianggap sunnah ketika sholat fardu. Kenapa? Karena sudah ada qomat. Karena yang menandakan orang harus berkumpul untuk sholat itu qomat, bukan as-sholatu jami'ah. Sedangkan sholat sunnah tidak ada qomat. Sholat sunnah apa yang ada qomatnya? Duha, nggak ada. Witir, nggak ada. Taraweh, nggak ada. Makanya taraweh disunahkan pakai apa? As-sholatu jami'ah. Cuman kalau as-sholatu jami'ah tadi masih abu-abu. Biar ciri khas gimana nih orang ahlu sunnah? Ya, sholat taraweh
ajarakumullah amirul mu'minina sayyiduna, nah gitu ya. Jadi disunnahkan itu, dianjurkan sama ulama membaca seruan tadi karena bukan sholat fardu dan juga tidak ada iqomat. Seandainya sholat tarawih ada qomatnya, udah nggak usah begitu, qomat aja udah paling cakepnya qomat ya. Jelas ya. Nah mungkin sampai sini saja kajian kita. Sebenarnya masih beberapa hal, cuman saya lihat udah pada pengen buka puasa ya. Baik, sesi pertanyaan aja ya, mungkin kita sesi tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa jawab PR ya. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada pertanyaan? Mengenai sholat witir, ada yang 2 kemudian 1, ada yang sekaligus 3, Ustaz. Itu gimana keabdolannya atau kesunahannya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya, kita bahas dulu dah ya. Tarawih itu 4-4-3. Ini formasinya AC Milan ya. Atau 2-2-2, ya kan gitu. Nah ini dulu kita bahas ya. Mengenai masalah 4-4-3, dalam madhab kita, madhab Syafi'i, tidak sah sholat malam 4-4. Madhab Syafi'i yang mu'tamad tidak sah 4-4. Mazhab Syafi'i apa? Sholatul lail masna-masna, 2-2 ini ya. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya sholat witirnya 2-1 apa 3 sekaligus ya. Ini dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari bahwa sholat witir 3 itu tasyabbuh bi sholatil maghrib fahuwa makruh. Hukumnya apa? Makruh ya. Jadi paling bagusnya 2-1 menurut ya ulama madhab Syafi'i ya. Jadi kalau paling bagus sholat witir 2-1. Kenapa? Sholatul lail masna. Cuman niatnya usolli sunnatan minal witri, pakai minal witri. Soalnya kalau kita bilang usolli sunnatal witri, sholat yang kita kerjakan 2, enggak witir dong. Kalau witir kan berapa? 1, 3, 5 kan begitu. Nah kalau kita sholatnya 2 tapi kita bilang witir, tidak sesuai. Makanya ulama mengatakan sholatan minal witri rok'ataini gitu ya. Ustaz kalau langsung 3 boleh gak? Iya boleh. Ini kan saya bilang khilaf ya. Cuman di madhab Syafi'i dikatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in hukumnya makruh. Tapi kalau mau mengerjakan 3 sekaligus, mungkin ittiba'an li Rasulillah, tafadhol silakan. Masih ada pendapat yang lain. Apalagi jadi imam di masjid yang memang udah biasa langsung apa? 3. Ya kita jangan saklek dengan pendapat kita, ikut pendapat ulama yang mengatakan boleh-boleh saja. Ya silakan. Gitu. Ya. Jadi yang saya bilang jangan hanya pakai ilmu, tapi kita pakai apa tuh? Hikmah. Ada kata Syekh Sa'rawi, ada orang sholat nggak mau jadi makmum, Dia kalau sholat pengennya jadi apa? Imam. Ada gak di sini yang begitu? Mau jadi imam aja itu. Ternyata ini orang wali yang mau jadi imam terus wali ternyata. Kenapa? Kok nggak mau jadi makmum? Nih, makmum dalam mazhab Syafi'i baca Fatihah hukumnya apa? Wajib. Ya, dalam mazhab apa? Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi baca Fatihah atau tidak wajib. Tapi semua mazhab sepakat kalau imam wajib baca apa? Fatihah. Untuk menghindari khilaf antara wajib sama yang nggak wajib, mending gue jadi imam, udah pasti wajib begitu. Jadi kerjaannya wali itu meninggalkan perbedaan pendapat, itu kerjaannya wali. Dia nggak mau tuh masuk kayak contohnya basuh pala segini, sah nggak mazhab Syafi'i? Dalam kitab Muhazzab dikatakan 3 helai. Dalam kitab yang lain dikatakan setengah lembar boleh, setengah helai. Ya. Tapi mazhab Maliki semua. Kalau wali, dia nggak bakal mau yang begini doang. Kenapa? Kalau dia begini doang, dia nggak sah menurut mazhab Maliki, maka ditinggalkan itu khilaf, dikerjakan dibasuh semua.
namanya al-khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf. Tahap sama kayak tadi. Jadi 21 apa 3? Ya kan gitu. 21 boleh nggak? Boleh. 3 boleh nggak? Cuman menurut yang 21, yang 3 makruh. Nah, yang kita tinggalin yang mana? Yang 3, udah kita yang 21. Itu lebih afdol ya. Keluar dari perbedaan ulama. Ada ulama saking sakleknya nih. Pokoknya aneh kalau diundang masjid yang sholat witir 3 aneh ogah. Saking saklek gitu. Kalau aneh sih enggak ya. Yang mana aja yang undang nggak apa-apa itu ya. Jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Ahsantum. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Ada lagi yang mau bertanya, Bapak, Ibu-ibu? Oke, ini saya bacain WA nih, ada yang WA. Ada pertanyaan. Pertanyaannya, ini di bulan Ramadan menggunakan inhaler apa ya? Oh iya. Yang obat apa, asma ya, itu membatalkan puasa atau tidak? Ya, terima kasih. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga ya. Adapun inhaler itu dianggap tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga hidung ya. Nah, seandainya dalam kajian kedokteran itu dianggap memasukkan, ya berarti masuk. Setahu yang saya pernah baca, inhaler itu tidak dianggap memasukkan, kecuali inhaler itu memang ada yang kita sedot ya dari zat-zat ya kan, ternyata enggak, dia hanya aromanya aja ya. Hukumnya sama kayak kita nyedot asap sate ya. Kita lewat tukang sate, tetangga kita orang Madura, kita ngirup satenya, ngirup baunya, bau asapnya, batal nggak? Ya enggak, kecuali batal kalau emang habis ngirup kita makan satenya gitu ya. Termasuk juga nggak batal selain itu apa? Suntik nggak batal, kecuali suntik infus. Kalau infus masukin nutrisi. Nah kalau kita suntik misalnya contoh dulu ada suntik apa tuh kalau dulu vaksin, ya tuh itu nggak batal karena bukan memasukkan sesuatu ke dalam jauf, karena nggak ada salurannya nyambung ke dalam jauf kita, ya kecuali habis kita suntik kenyang berasa nasi padang sini, baru batal hadirin ya. Termasuk nggak batal juga apa ya, selain suntik bekam, ya bekam. Karena Nabi pernah ketika beliau itu berpuasa beliau bekam dan itu nggak batal puasa. Ya termasuk kuping nih. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya, kuping bukan termasuk rongga yang menyambung kepada jauf. Ya. Sehingga sebagian ulama, saya katakan sebagian ya, mengatakan kalau orang korek kuping tidak membatalkan puasa gitu ya. Cuman kalau korek kupingnya sambil minum es teh baru batal gitu ya. Gitu ya. Ya kalau korek kuping tok nggak batal ya tuh. Kupil batal gak? Ngupil batal ya gitu. Ya. Jadi inhaler tidak membatalkan. Allahu alam bishawab. Kecuali inhalernya itu masuk ke dalam dan seperti ada zatnya ya. Kalau rokok kan batal tuh. Kenapa rokok batal? Nah, karena ada zat yang masuk. Namanya apa tuh? Yang masuk tar apa nikotin? Iya. Itu bahaya. Rokok itu yang bahaya bukan nikotinnya doang, tarnya. Tarnya bahaya hadirin. Tahu nggak tar? Nih, ini bahaya tuh. Ya kan kita mau lebaran nih, kita nagih utang, bayar utang dong, tar gitu. Bahaya tuh hadirin. Bahaya tar gitu. tar sok gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain mungkin. Lagi. Oh baik, di belakang. Di luar tema nggak apa-apa ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau nanya, kemarin aneh nonton di YouTube, terus di situ kan ada Ustadz ya, Dasat Latif itu kan Ustadz Dasat bilang kalau misalnya nih ini tentang sensitif pasti keuangan gitu ya. Kalau kata Ustadz Dasat tuh kalau misalnya masjid misalnya dapat infak gitu, dapat dana dari orang misalnya nyumbang gitu ke masjid. Nah jadi kas, misalnya kasnya itu ditahan sama masjid, itu kira-kira gimana? Kalau kata Ustadz Dasar kan itu nggak boleh, gitu. Nah yang kedua, misal ada dua pertanyaan Ustadz. Baik, yang sebentar. Tadi pertanyaan yang pertama, tolong begitu kedengeran. Oh, ini misalnya nih ada orang ngamal ke masjid, Ustadz. Orang ngamal ke masjid, terus misalnya masjid itu duitnya ditahan gitu. Misalnya untuk kegiatan untuk kayak misalnya ada tetangga yang lagi kurang sehat, lagi sakit, misalnya atau lagi butuh bantuan, misalnya nggak bisa gitu untuk misalnya menggunakan dana tersebut. Itu kira-kira gimana, Ustaz? Saya jawab dulu ya, saya jawab pertanyaan ini. Baik. Jadi gini, uang yang masuk ke masjid itu tergantung niat yang ngasih. Kalau niat yang ngasih pengen buat bangunan, haram hukumnya buat masyarakat. Ya. Kan amal ada dua, ada yang jariah, ada yang tidak jariah. Yang jariah ini pasti berbentuk sesuatu benda yang padat, yang bakal panjang usianya. Nah, nggak boleh tuh benda jariah tadi, duit jariah, amal jariah kita pakai buat nengokin jemaah masjid. Jangan itu, buat maulid aja nggak boleh hadirin. Buat maulid yang buat Nabi aja jelas-jelas nggak boleh. Karena orang yang menyumbangkan ini niatnya biar ini ngalir sifatnya. Ya. Nah makanya di kotak amal itu harus jelas peruntukannya. Ya kalau di beberapa masjid saya lihat ada kotak amal infak yatim fukoro, ada kotak amal untuk dana operasional masjid, ada kotak amal untuk amal jariah, ada kotak amal untuk khusus ketua masjid. Ada gak begitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Lewat berarti masjid yang lain itu. Jadi kalau emang jelas-jelas udah ada tuh peruntukannya, maka nggak boleh diperuntukkan untuk selainnya. Tapi kecuali ada dana infak umum, nah itu boleh. Ya. Contoh menengokin jamaah boleh nggak? Boleh. Karena infaknya apa? Umum, buat apa aja, buat kebaikan gitu ya. Ya jadi kalau duit infak jariah untuk maulid nggak boleh. Ya apalagi buat masyarakat gitu. Karena gini, jangan jauh-jauh dah, jangan ini ada orang sakit, jangan jauh-jauh ini dalam sebagian kajian fikih itu suami nggak wajib berobat ngobatin istri sakit, ya itu suami tidak wajib mengobati istri karena bisa jadi ini istri sakitnya gara-gara dirinya sendiri. Ini dalam kajian fikih ya, silakan nanti cek aja ya. Tapi khilaf, ulama mengatakan khilaf. Ada kajian begitu. Jadi jangankan masjid yang bertanggung jawab, suami aja nggak wajib tanggung jawab tuh. Jelas hadirin? Ya. Jadi kalau ada orang sakit, masjid nggak bertanggung jawab loh. Ingat ya, masjid nggak bertanggung jawab secara kewajiban, tapi secara moral mungkin iya. Tapi secara kewajiban enggak. Secara moral, saya katakan secara moral ya, kita punya tetangga sakit, dia wajib gak kita bawa ke dokter? Kita wajib gak? Enggak. Tapi secara moral, iya gitu ya. Kalau kita mau bawa ke dokter, tafadhol, itu sangat bagus sekali, ya. Jelas ya. Tuh, baik. Yang kedua? Yang kedua masalah zakat. Kalau misalnya zakat itu kemarin ada yang beras sama uang. Beras itu ada yang ngasih beras sama uang. Nah kalau misalnya beras, ada yang ngasih beras tapi misalnya kan udah ditakerin tuh Ustaz. Dalam satu karung biasanya udah ada yang bikin tuh ya. Nah kalau misalnya takarannya kurang tuh gimana gitu? Kira-kira batal apa tetap diterima? Sekarang pertanyaannya, zakat beras apa uang? Ini sering jadi polemik ya. Kalau kita madzhab Syafi'i ya beras. Karena yang namanya korban Idul Fitri, Idul Adha, ya korban harus pakai hewan ternak. Ya. Bisa nggak besok zakat pakai apa? Oh, hewan korban pakai duit aja, duit aja lah sedekah gitu, bisa nggak? Bisa nggak hewan kurban di hari Idul Adha kita nggak keluarkan dalam bentuk kambing, kita keluarin dalam bentuk duit, kita sedekah gini. Nih gua korban ya, bisa nggak? Nggak bisa, karena ibadah yang disukai Allah di hari Idul Adha adalah iraqatud dam lillah, mengalirkan darah karena Allah.
Jadi nggak bisa dikias tuh hadirin tuh, ya. Ada sebagian ibadah yang nggak bisa dikias, termasuk nih zakat beras. Ini nggak bisa dikias, nggak bisa kias fil ibadah, nggak bisa. Sebagian ulama mengatakan demikian. Nah, apa analoginya begini? Ada seorang raja, ini raja punya istana. Ini istana ditanamin bunga-bunga di sekelilingnya, bunga-bunga indah. Kata si raja sama anaknya, kata raja, nah nanti kalau ayah meninggal, ini bunga jangan diganti. Oh siap ya, wasiat dari orang tuanya. Pas raja meninggal, anaknya menjabat jadi raja, kata anaknya begini, ini abah dulu ngelarang jangan diganti pohonannya, mungkin karena baunya kali ya. Aneh ganti dah yang lebih wangi, ya. Yang lebih apa tuh? Wangi. Itu namanya kias. Oh mungkin nggak boleh diganti sama yang lain karena takut kurang wangi. Nih aneh ganti yang lebih wangi lagi. Ketika nih bunga diganti sama yang lebih wangi lagi, ternyata subhanallah itu binatang-binatang buas, ular yang sebagainya masuk ke dalam istana. Ternyata raja ngelarang, ya ini bunga jangan diganti, bukan karena wanginya, karena apa? Karena baunya khas untuk mencegah hewan buas masuk ke dalam istana. Itu yang kadang-kadang kita selaku hamba nggak tahu kenapa sih Allah nyuruh kita beras bukan duit, gitu. Karena kita nggak tahu apa rahasianya di balik zakat dengan apa? Beras. Maka mazhab Syafi'i mutlak tidak mengganti beras dengan uang. Meskipun Imam Syafi'i pernah belajar mazhab logika, tapi nggak diganti. Kenapa? Karena apa yang sudah diperintahkan Allah tidak bisa diganti hanya lantaran kias. Sama kalau kita sholat takbir begini. Kata yang ngerti olahraga kesehatan katanya begini stretching Ustadz. Jadi dalam sholat itu mengandung unsur olahraga. Jadi kalau kita gini nih, Allah, itu ada peregangan otot di sini. Iya, baik. Oh kalau begitu besok nggak usah begini lagi, udah begini aja. Lebih kenceng gitu. Nggak bisa kita kias karena dasarnya kita ibadah itu ngikut Allah, ngikut Rasul, bukan dari kias. Ya. Sama kita sujud, wah biar ngalir darah ke otak cepet sujud. Ya. Ntar ada lagi yang lebih cepat, misalnya mungkin palanya ke bawah, kakinya ke atas begitu. Ya. Seandainya hal tersebut bisa diinin, nggak bisa, itu namanya kias. Jadi tidak bisa zakat dengan beras. Terus bagaimana Ustadz yang dengan duit? Nah yang tadi sembilan lagi ya. Ini ikhtilaf. Siapa sih yang bilang pakai duit boleh? Imam Hanafi. Siapa Imam Hanafi? Wali min auliyaillah. Tahu kewaliannya Imam Hanafi? Beliau tuh kalau ngelihat ada orang wudhu hadirin, di embernya bekas wudhunya jatuh di ember, dia tahu maksiatnya apa. Ya fulan, ente habis durhaka sama orang tua. Tahu dari mana ya Imam? Dari bekas air wudhu ente. Taubat ente. Ya fulan, ente habis zina. Tahu dari mana Tuhan? Dari bekas wudhu ente. Tuh, Imam Hanafi itu. Kasyafnya luar biasa. Sampai ya Imam Hanafi tobat, bukan tobat, beliau minta dicabut kasyafnya karena terganggu dengan pandangan itu. Wali bukan nih? Wali. Semua sebagaimana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lagi duduk sama gurunya. Gurunya siapa namanya? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani muridnya Imam Hanafi yang wali tadi. Lagi duduk berdua hadirin nih, berdua nih duduk. Kata Imam Syafi'i ngeliat ada orang lewat. Kata Imam Syafi'i, nih orang aneh yakin tukang kayu nih. Kasyaf. Gurunya ini, beliau Muhammad bin Hasan bilang gini, enggak, bukan tukang kayu, tukang besi itu dia. Tuh ya, sama-sama wali, sama-sama kasyaf, cuman pendapatnya berbeda. Dipanggil, bang, sini bang, bentar bang. Abang tukang besi apa tukang kayu? Dulu saya tukang besi, sekarang saya tukang kayu. Bener gak dua-duanya? Makanya kita kalau kasyaf itu jangan diandelin hadirin. Antum bisa jadi ngelihat orang kasyaf nih orang maaf tukang judi misalnya, itu bisa jadi dulu. Sekarang gaple, kita kan tahu. Sekarang judi Galata sama juga judi juga ya. Itu hadirin. Jadi jangan kita ribut kalau memang udah ada ulama yang pendapat gitu ya. Jadi mau beras boleh, mau duit boleh. Yang paling bagus duit juga, beras juga. Kadang orang dikasih beras kagak ada lauknya,
betul ya? Udah kasih beras kagak ada lauknya, udah kasih duit juga, kasih beras juga tuh ya. Jadi duit juga beras juga. Nah, bagaimana caranya? Zakatnya beras, duitnya sedekah. Cakep gak tuh? Cakep, udah akur. Kalau bisa duitnya juga jangan lupa bawain ke rumah orang-orang miskin. Kita yang bawain sendiri itu lebih cakep lagi. Selain zakat yang kita dapat, kebersihan hati dari sifat tawadu kita dapat juga insyaallah. Wallahu alam. Ada lagi mungkin?